Untuk apa dia datang? Malaikat Jibril datang karena dia hendak mengajarkan kepada kita agama. Agama yang seperti apa? Agama yang memiliki 3 pilar seperti tripod. Berapa kakinya? 3. Bemo berapa bannya? 3. Salah satu ban bemo lepas, bisa jalan nggak? Lagi naik bemo lepas dia saja yang depan, bisa jalan nggak? Nggak bisa. Tripod nih, lagi syuting resepsi pengantin, patah tuh sama kakinya, kira-kira bisa dilanjutin nggak? Nggak bisa. Agama dalam diri kita juga begitu. Kalau tidak ditopang oleh 3 pilar, maka tidak kokoh agama kita. Kita beragama apa adanya, ya apa adanya begitu aja. Apa ketiga pilar itu? Yang pertama adalah Islam, yang tadi Rasulullah katakan ada 5 rukunnya. Yang kedua adalah iman, iman ada 6 rukunnya. Yang ketiga adalah ihsan. 1 rukunnya, rukun ihsan. Rukun ihsan berapa? Bu? Rukun ihsan berapa? Rukun ihsan ada? Rukun iman? Rukun Islam? Ibu ingin lihat? 3-tiganya ingin lihat? Ngajak bapak lewat Simatupang, sebelah kiri jalan ada gedung, namanya gedung 165. Yang punya Ari Ginanjar, satu guru dengan saya. Islam, iman, ihsan. Hanya saja hari ini banyak di antara kita yang kenal Islam dan iman, tapi tidak begitu populer dengan istilah ihsan. Betul nggak? Ibu kenal ihsan? Di mana ihsan? Tukang mie ayam, tukang sol sepatu, anggota DPR, Pak Ketua diminta sambutan. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, alhamdulillah malam ini kita bisa mengadakan Maulid Nabi. Yang pertama kita bersyukur kepada Allah atas nikmat sehat, nikmat iman, nikmat Islam dan nikmat iman. Ihsannya disebut nggak? Ihsannya disebut nggak? Enggak. Kenapa nggak disebut? Nggak populer Pak ihsan. Bahkan para ustadz pun itu jarang yang mengajarkan ihsan Pak. Kenapa? Nggak menarik. Mengajarkan ihsan itu nggak menarik Pak, bikin orang nangis. Ya kan enak tuh mengajarkan Islam, ilmu syariat kayak fikih gitu kan, bisa dialog. Ihsan. Coba aja kalau saya tanya, kam arkanul Islam? Dia jawab, arkanul Islam satu, ada 5. Fasih ya. Ditanya, kam arkanul iman? Ada berapa rukun iman? Dia akan jawab, sittatul, ada 6. Coba ditanya, kam arkanul ihsan? Ada berapa rukun ihsan? Kalau bisa saya kasih HP itu. Benar? Kalau bohong, saya kasih HP kalau dia bisa. Kenapa? Karena ihsan itu nggak populer. Malah ada sebagian kalangan yang mengatakan ihsan itu kajian tentang ihsan itu ya maaf agak sedikit TBC. Apa itu TBC? Tahayul, bid'ah, khurafat. Padahal model kita usia di atas 40 itu sudah saatnya belajar tentang ihsan. Kenapa? Karena ketika kita belajar ihsan, nanti kita akan belajar bagaimana cara kita mendekat Allah. Apa saja yang kita lakukan, tahapan demi tahapan apa saja yang harus kita lalui ketika kita cepat untuk sampai kepada Allah. Yang namanya taqarruban ila Allah, mendekat Allah itu semua orang bisa Pak.
Cuma kan orang yang pakai cara dengan yang nggak pakai metode itu beda hasilnya. Kalau kita ke Cikampek, kita naik tol sama tetangga kita lewat jalan biasa, lebih cepat mana sampainya? Lebih cepat jalan tol. Ini kita belajar ihsan. Nanti ke depan insya Allah nanti saya luangkan waktu. Jadi agar kita akan tahu tahapan demi tahapan apa ya. Sampai jam berapa Pak Ustaz? Jam 6 berapa? Sampai jam 6 aja? Oke, karena ya ini sebenarnya masih banyak lagi. Karena nanti kita akan belajar apa itu Islam, apa itu iman, apa itu ihsan, ya kan? Sekarang gini aja, karena waktu ini tinggal 5 menit, saya ingin gambarkan begini. Contoh begini, ketika kita sholat, apa itu sholat? Sholat itu adalah af'alun. Af'alun itu perbuatan, gerakan. Wa aqwalu dan ucapan masuk suatu tertentu muftatahatun bitakbir yang diawali dengan takbir Allahu Akbar, wa muftatamatun bitaslim diakhiri dengan salam assalamualaikum. Assalamualaikum itu namanya salam. Sampai sini paham Bu? Sampai sini paham? Sholat itu adalah ucapan dan gerakan tertentu yang diawali dengan takbir, diakhiri dengan salam. Itu sholat. Diakhiri dengan salam. Jadi kalau setelah salam kita minum kopi, boleh nggak? Boleh nggak? Habis salam langsung kita minum nih, saya minum lagi karena satu. Itu boleh. Sekali lagi. Jadi kalau ada orang sudah salam, assalamualaikum, kemudian ngajak teman sampingnya salaman, boleh nggak? Boleh nggak? Kenapa boleh? Karena duluan sholat, gitu loh Pak. Tetangga saya bilang, itu zaman Nabi itu nggak mengajarkan seperti itu. Loh, antum tahu nggak definisi sholat? Makanya baca itu kitab-kitab fikih tentang sholat. Jangan asal menyalahkan orang lain. Ya kalau yang namanya habis sholat kita langsung, jangankan minum-minum, kita langsung login juga boleh kok. Intermezzo. Itu sholat, langsung tidur boleh. Boleh, kenapa udah salam gitu loh. Ini aneh ini, nggak boleh salaman habis sholat. Salam itu kan di luar sholat tahu. Zikir itu di luar sholat, gitu loh. Di Al-Quran itu ada ayatnya juga. Kemudian di ayat yang lain itu ada juga yang mengatakan yang namanya zikir itu ada dua. Ada yang namanya jahr, zikir itu jahr. La ilaha illallah itu jahr. Kalau sir ini tadinya agama, tapi ya tahu diri gitu loh. Ada orang sholat sunnah di samping kemudian itu ganggu namanya, itu ganggu orang sholat gitu loh. Kadang kan begitu, saking semangatnya begitu yang lain akan sholat sunnah dia, malah dia digerakkan, ya kasihan yang lain terganggu. Nah, sholat tadi, sholat gerakan dan ucapan diawali dengan takbir dengan salam, itu salah. Menurut siapa? Menurut Islam, menurut ilmu fikih. Kemudian dia meyakini bahwa sholat itu adalah perintah Allah, baru dia iman, ya kan? Tapi kalau ibu bapak salah, pikiran kemana-mana, kompor belum dimatikan, ada dompet di mobil ketinggalan, masih ingat dompet, ingat itu berarti sholatnya belum khusyuk. Sholatnya berarti belum membawa ihsan. Apa itu ihsan? Anta budawala ka'annaka tarahu, seakan-akan engkau melihat Allah. Kalau nggak bisa melihat, yakin bahwa Allah ada di sampingmu, bahwa Allah sedang melihatmu, itu ihsan. Jadi kalau ada orang
Orang sholat belum khusyuk berarti belum ihsan, kan begitu. Ihsan ini bukan cuma di sholat, Pak. Orang yang punya ihsan, ketika dia mau maksiat, dia seketika ingat Tuhan, ingat Allah. Dapat proyek, mau maret anggaran, oh iya ada Allah. Ingat Allah bukan ihsan namanya. Umar bin Abdul Aziz satu hari masuk ke ruang kerja, dilihatnya anaknya lagi tulis surat. Apa kata Umar? Hei anakku, apa yang kau tulis? Kata anaknya, saya lagi nulis surat ayah anda. Surat apa yang kau tulis? Kata bapaknya, surat. Apakah, kata bapaknya, apakah surat untuk keluarga, apakah untuk urusan masyarakat? Kata anaknya, ini urusan keluarga. Langsung dimatikan tuh. Ini suratnya tek, mati tulisnya. Ayah, kenapa kau matikan listriknya? Aku lagi nulis ayah. Apa kata bapaknya? Engkau menulis urusan keluarga, sedangkan listrik ini biayanya diambil dari anggaran APBN. Dulu kan betul waktu APBN. Berarti engkau tidak berhak memakai fasilitas negara untuk urusan keluargamu. Itu ihsan. Jadi kalau maaf nih, mohon maaf kalau ada itu di tempat lain sih nggak ada. Kalau ada pegawai kemudian hari libur bawa mobil platnya merah, di sini nggak ada. Kalau nggak ada nggak apa-apa, belum tahu ya. Kalau ada nggak apa-apa kan belum tahu, Pak. Dimakmur kan belum tahu. Nah sekarang udah tahu ilmunya nih, udah tahu ilmunya. Itu fasilitas negara gitu loh. Dapat laptop dari kantor, pensiun kembalikan laptopnya. Kecil kenang-kenangan, ya beda akadnya. Kecuali dari kantor sudah resmi ada akad bahwa nanti kalau udah pensiun ada yang seperti ini, nah itu dasar namanya ya. Puasa, apa puasa itu? Mengekang, makan minum, mengekang syahwat sejak apa? Sejak imsak sampai terbenam matahari, itu namanya puasa. Menurut siapa? Menurut Islam, menurut ilmu fikih. Ketika kita iman bahwa puasa itu adalah perintah Allah, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus syamu kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun, berarti kita iman, gitu loh. Tapi ketika seseorang itu puasa, mulutnya masih suka ngomongin orang lain, nah berarti puasanya belum ihsan. Berarti belum ihsan puasanya. Apa konsekuensi logisnya kalau kita puasa tidak bawa ihsan? Apa konsekuensinya? Kam min shaimin laisa lahu min siyamihi ila ju'i wa atau sifat Rasulullah. Betapa banyak orang puasa tidak dapat apa-apa. Dapatnya hanya lapar dan jalan. Kenapa? Puasanya nggak bawa ihsan. Bagaimana kelanjutannya? Insya Allah kita akan ketemu lagi pada